kita buka dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan pertemuan kita ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan kita, kami dari JGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yaitu dalam bentuk aksi nyata modul 1.4 yang nantinya akan disosialisasikan kepada Bapak Ibu di SMA Negeri 2 Lintaupu ini. Kemudian selawat dengan salam tidak bosan-bosannya kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad dan wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 9 di Kabupaten Tanah Datar, SMA Negeri 2 Lintaupu, Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata 1.4 yang kami muliakan. Untuk membantu, marilah kita buka acara kita ini dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang terhormat, kita dibagi 3 sesi di sini. Yang pertama sesi 1 yang akan disampaikan oleh JGP kita Bapak Oki Noviendra Eskom MPDT. Kemudian yang sesi kedua nanti oleh Ibu Rini Petra SPDI. Kemudian di sesi ketiga dari kami sendiri yaitu Atri Jemati SPDI MPD. Jadi Bapak dan Ibu, marilah kita mulai sesi pertama dari Bapak Oki Noviendra SPDT MPD. Kepada Bapak Oki dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Adri, yang terhormat seluruh Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada hari ini untuk mendengarkan paparan untuk kami bisa berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Nah, pada sesi kali ini yang pertama akan disampaikan mengenai paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana sebenarnya kita membentuk disiplin positif itu di sekolah khususnya. Sebelum kita lanjut ke paparan mengenai disiplin positif, mungkin ada baiknya kita melihat dulu sebuah video mengenai bagaimana kita sebenarnya melihat anak-anak yang terkadang kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Jadi mungkin bisa menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang pendidikan kita, itu pada standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif
sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi yang berpihak kepada murid, sebagaimana tertuang dalam standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas siswa. Sebelumnya kita mungkin melihat dulu bagaimana bentuk paradigma pembelajaran, karena pada kurikulum sebelumnya itu kita lebih menganut paradigma lama. Nah, pada kurikulum Merdeka kali ini kita diarahkan ke paradigma belajar yang baru. Menurut Jonathan, itu pembelajaran yang menggunakan paradigma lama memiliki asumsi-asumsi. Yang pertama, orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak dan konsep yang tidak berhubungan dengan konteksnya. Nah, ini maksudnya adalah menurut para ahli ini, peserta didik yang memahaminya akan dapat menerapkan dalam kehidupan dalam waktu yang dekat maupun yang akan datang. Pengertian abstrak seperti rumus menghitung pendapatan nasional per kapita contohnya, itu pada pelajaran IPS diterangkan oleh guru bagaimana relevansi pembelajaran yang mereka terima dengan kehidupan yang mereka jalani tidak menjadi bahan perhitungan guru. Jadi mereka cuma diberitahu bagaimana materi saat itu, padahal materi yang diberikan terkadang mengalami perubahan-perubahan dan tidak relevan lagi pada saat ini. Jadi cuma mengajarkan hal-hal abstrak saja. Lalu pembelajaran yang bersifat behavioristik dan melibatkan penguatan stimulus dan respon. Selanjutnya, pembelajaran dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Itu menurut paradigma lama, dianggap siswa itu kosong. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak dilahirkan bukan dalam keadaan seperti kertas yang kosong. Mereka membawa potensi-potensi diri mereka. Dan itulah yang mestinya kita kembangkan, kita tuntun. Lalu yang lain ada keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Nah, nanti kita terangkan satu persatu mengenai asumsi tadi. Asumsi bahwa pembelajaran siswa itu merupakan penerima pengetahuan. Jadi guru hanya memberi pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam berbagai sumber. Bahkan seringkali hanya memberikan catatan di papan tulis atau rangkuman pelajaran yang difotokopi untuk para muridnya. Sedangkan asumsi bahwa pembelajar atau siswa itu adalah sosok makhluk pasif dianggap hanya bisa distimulus agar peserta didik itu memberikan respon dalam kegiatan pembelajaran. Atas respon dari siswa tersebut maupun guru memberikan sejumlah pengetahuan penguatan. Sedangkan pada paradigma baru yang sudah diterapkan pada kurikulum Merdeka kali ini, itu memiliki 5 asumsi mengenai peserta didik. Yaitu yang pertama, pembelajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Jadi bukan guru lagi yang aktif, tapi kita menganggap
bahwa siswa itu karena sudah memiliki potensi-potensi, kita menuntun dan mereka lah yang berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, belajar bersifat kognitif dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Yang ketiga, pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Jadi sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. Mereka membawa apa pengalaman-pengalaman mereka ke dalam kelas dan dijadikanlah itu sebuah bahan diskusi contohnya. Yang keempat, keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistik. Jadi apa yang sedang menjadi tren topik pada saat ini, itulah yang mereka pelajari. Jadi mengikuti dari perkembangan zaman. Walaupun ada yang sifatnya abstrak atau kontekstual, tapi tetap mengabstraksikan dari pengalaman-pengalaman yang terbaru. Yang terakhir, penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik. Holistik di sini adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya pada satu aspek saja. Melalui serangkaian riset, itu menurut Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang seorang guru maupun orang tua menerapkannya baik di rumah maupun di sekolah. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan diterangkan satu persatu oleh Pak Andri atau Bu Bet. Tapi di sini kita bisa lihat sebenarnya posisi kita selama ini di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Karena secara idealnya posisi kontrol kita itu berada pada posisi manajer. Ada banyak hal yang diyakini masyarakat umum, khususnya masyarakat sekolah tentang penciptaan disiplin pada murid. Kita seringkali menganggap disiplin itu adalah hukuman. Maka kita perlu berubah bagaimana membangun disiplin positif yang bersumbernya dari kita dulu. Kita mencontohkan dan barulah kita bisa mengontrol orang lain. Hukuman dan penghargaan dalam berbagai bentuk adalah penciptaan kontrol kepada pihak lain dengan memberikan stimulan dari kegiatan baik itu membujuk atau secara represif. Kalau kita lihat arti disiplin itu sendiri adalah belajar, karena itu asal katanya kan dari disiplina, yaitu bahasa Latin, atau juga bisa disebut dengan pengikut atau murid. Nah, jadi dengan kata lain itu menjadi seorang murid atau pengikut harus paham mengapa mereka harus mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Jadi kita bukan dari kita untuk mengontrol anak. Itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kita mencoba bagaimana anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka harus paham dulu mengapa mereka harus ikut. Contoh, ini ya, ada peraturan sekolah, tidak boleh misal bersepatu selain dari warna hitam. Untuk mereka bisa mengikuti aturan, mereka harus paham dulu mengapa mereka harus ikuti aturan itu. Karena kalau mereka tidak paham, akan berlanjut terus. Apalagi ini kasus kita seringkali, mereka di sekolah tidak pernah merokok, tidak pernah mungkin minum minuman keras,
Mereka patuh selama di sekolah. Lepas dari sekolah, tuh bisa kita lihat di warung-warung. Mereka pulang atau jam istirahat keluar, berusaha untuk permisi keluar. Lepas dari gerbang sekolah, lepas juga lah kedisiplinan mereka, karena bukan dari diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, hal pertama yang dilakukan oleh guru adalah merubah paradigma tentang motivasi dan kontrol tadi. Mengapa ini penting? Nah, menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nanti dari kita dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, setelah kita merubah paradigma kita terhadap murid dari stimulan respon ke teori kontrol, barulah anak akan paham apa itu disiplin. Sekolah itu memang wadah persemaian disiplin murid yang harapannya menjadi masyarakat yang disiplin. Karena memang banyak kesuksesan kehidupan lahir dan sikap dan karakter disiplin itu berawal bersumber dari sekolah. Bagaimana sesungguhnya disiplin itu yang sebenarnya disiplin? Nah, kadang-kadang kita menganggap disiplin itu dengan cara pemaksaan. Akibatnya bagaimana? Ada ketidaknyamanan dari orang lain atau orang yang kita paksa. Apa sesungguhnya yang mendorong kita melakukan sesuatu itu? Atau apa yang mendorong murid melakukan tindakan-tindakannya? Nah, ada tiga motivasi. Nah, saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali anak tidak mau atau tidak ingin terlambat karena takut dihukum. Takut misal ada hukuman fisik seperti membersihkan WC misalnya. Yalah awak capek-capek sekolah itu bersihkan WC. Kan seringkali seperti itu. Yang kedua ada yang untuk motivasinya mendapatkan imbalan. Jadi kalau tidak ada imbalan itu kan ada bermacam-macam. Baik itu imbalan berupa materi maupun ucapan, itu juga imbalan. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Memang berasal dari dirinya sendiri. Mereka menginginkan hal-hal yang baik dari diri mereka sendiri. Tujuan dari disiplin positif ini tentunya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita. Ketika murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang. Kalau ekstrinsik itu hanya sesaat. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Kita bisa mengacu kepada tiga motivasi yang telah disebutkan tadi. Nah, dengan maka sekolah menciptakan disiplin positif. Kalau sudah kita paham dengan ketiga motivasi tadi yang menjadi acuannya, kita bisa melakukan berbagai cara, seperti hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Nanti Pak Atia yang mau menyampaikan mengenai restitusi. Restitusi ini juga merupakan solusi untuk mencari masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini mengenai restitusi tadi yang diterangkan, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan mereka akan menemukan dari diri mereka sendiri dan kembali ke tempat mereka kembali dan memperlakukan orang lain sebagaimana yang seharusnya. Nah, untuk bisa membuat atau kita menerapkan restitusi itu, kita mengacu kepada langkah-langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Itu menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline tahun 2021. Dia merancang tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada validasi tindakan yang salah, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah disampaikan tentang posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kita sekarang berada pada posisi yang mana? Sebaik-baiknya posisi kontrol yang harus kita ambil adalah pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menuntun murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Kalau kita seringkali berada pada posisi teman atau mungkin ada sesekali penghukum, ya Pak Doni. Pak Doni tadi bilang penghukum. Nah, bisa juga membuat rasa bersalah. Nah, itu biasanya ibu-ibu tuh. Nah, tolonglah Pak. Tolonglah Ibu. Betul Ibu kami heran loh Pak Ibu kepala sekolah. Itu pembuat merasa bersalah. Lalu kalau sebagai pemantau itu hanya mengawasi dan dia akan menerapkan aturan-aturan yang berlaku, tidak banyak bicara, tapi membuat siswa peserta didik kita juga membutuhkan yang kelimanya ini. Tadi sudah diberi bayangan oleh Bapak Oki. Ini saling berkaitan dia dengan paradigma yang sudah disampaikan dengan kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kalau tidak ada yang ketiga item ini, kita belum tentu bisa bertahan. Nah, ini juga dibutuhkan oleh siswa kita. Artinya apa? Ketiga item ini mempengaruhi gaya belajar atau pandangan siswa kita. Sangat berpengaruh. Gayanya di sekolah itu berpengaruh. Kita harus lebih paham dia dari poin yang pertama ini, dari bertahan hidup. Ada banyak dari siswa kita yang kendala-kendala dia di sekolah itu bermunculan dari kondisi bertahan hidup ini. Nah, seperti bagaimana kondisi di rumahnya,
bagaimana kesehatannya, bagaimana makan. Saat belajar, ada yang mengantuk, ada yang bermalas-malasan. Itu pengaruhnya dari ketiga item ini. Kita harus pahami itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Sebelum yang saya katakan tadi, bukan hanya kita, siswa juga butuh ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Ada juga yang hobi dengan hewan peliharaan. Nah, apa hubungannya dengan siswa kita, kasih sayang dan rasa diterima ini? Ketika mereka tidak menemukan seperti teman, keluarga, pasangan, dia tidak menemukan teman yang merasa seide dengan dia, yang merasa cocok dengan dia, itu mempengaruhi gaya belajarnya, itu mempengaruhi motivasinya, itu mempengaruhi pandangan dia. Kapan kita bisa berikan itu? Ketika siswa kita low, ketika dia patah semangat, ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya siswa yang rajin belajar saja, bukan hanya siswa yang punya motivasi belajar saja. Semua siswa kita butuh ini, kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun dia berbeda dari teman lain, dia juga butuh rasa ini. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, bukan karena mau belajar ya, karena suka dengan gurunya, suka dengan gaya gurunya menerangkan, suka dengan gurunya yang penuh kasih sayang, dia mau belajar. Ada motivasi seperti itu. Bagi mereka, teman sebaya juga sangatlah penting. Kalau tak ada teman di lokal, dia tidak mau sekolah. Ada. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kalau tidak dengan teman itu, saya nggak mau. Dan juga kita temukan seperti itu. Kita lanjut dengan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak, siswa kita dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Di mana kita bisa lihat sering di jam-jam istirahat atau pergantian jam, siswa kita ada yang pergi ke luar area sekolah dengan berbagai cara. Diizinkan atau tidak, dia akan mencari cara untuk keluar area sekolah. Artinya tingkat keinginan dia untuk kebebasan ini sangat tinggi. Nah, itu juga perlu kita pahami. Lanjut ke yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan. Itu siswa kita bilang hidup itu menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti lumba-lumba atau hewan primata lainnya, saat mereka
bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Manusia hampir sama, tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi. Ketika dia senang dengan suatu hal, dia akan mau mengikuti sampai akhir, apapun kondisinya. Itu siswa kita yang memiliki tingkat kesenangan yang tinggi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan mereka bertingkah laku buruk itu karena mereka menganggap itu lucu, menyenangkan. Itu anggapan. Dari kelima, posisi kontrol guru yang sudah saya sampaikan tadi, barangkali kita sudah bisa memahami kita berada di posisi yang mana dan kita akan mengajak kemana posisi kontrol kita lagi. Jika di awal kita sebagai posisi penghukum yang selalu mengatakan kamu ini salah, kamu terlambat, kamu harus dihukum, mungkin setelah penjelasan ini kita akan merubah posisi kita kemana. Walaupun tidak sebagai langsung ke manajer, barangkali kita bisa menjadi seorang teman, berangsur-angsur. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan pada sesi 3 oleh Bapak Aziz Junadi. Terima kasih. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka nanti sesi tanya jawab setelah sesi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Pak Kina Buret. Agak lunak tepuk tangannya. Kenapa kira-kira? Jangan tuh Bapak Ibu. Bisa kita lanjut Bapak Ibu ya? Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini mungkin saya tidak akan menampilkan foto Dr. Ibu Ben tadi. Cukup saya saja lah yang ditonton ya. Ya, keyakinan keras. Kita masuk ke keyakinan keras. Ya, di 3 terakhir dulu. Nampak apa Ibu? Berarti kalau nampak luar biasa orangnya. Nampak? Nampak ya? Tidak ya? Bapak Ibu tadi karena ini kecil itu di WA tadi sudah dikirim ya Pak Doni ya. Yang pertama itu keyakinan kelas. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas yang kita bahas? Kenapa tak peraturan sih? Dia ada peraturan, ada keyakinan kan? Kita sering dalam kelas itu membuat peraturan. Bagaimana seharusnya di sini dikatakan keyakinan kelas? Kenapa tak peraturan kelas? Kenapa kira-kira apa? Gimana Ustaz? Di bab ini kita kesiannya banyak lagi dari tadi teori-teori sudah kan? Kenapa harus keyakinan? Keyakinan itu lebih ke yang bisa dilakukan, bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa. Aturan di luar. Jadi tidak terlakukan tapi ada yang aturan. Tapi kalau ada keyakinan itu memang hal-hal yang mungkin mereka yang tahu. Ya, kita kasih aplaus kepada pemerintah. Keyakinan. Tadi dikatakan kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu tadi kita belajar motivasi dari Koki tadi bahwasanya ada motivasi itu ekstrinsik, ada intrinsik. Keyakinan ini terletak dia kepada motivasi
intrinsik, berarti dari dalam diri yang menghujam kepada seorang siswa kita itu. Ini seperti sampaikan berita tadi, ada yang nampak, ada yang nyata. Masih semangat Bapak Ibu? Halo. Hai. Halo, hai. Nyambung ya. Ya. Bapak Ibu, kita masuk pada selanjutnya peraturan. Di kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, contoh kan? Kenapa kita harus menggunakan masker ketika asap kabut seperti ini, kemudian ketika kita COVID-19, kenapa ada peraturan memakai masker? Itu kan peraturan. Dilarikannya kepada keyakinan, itu adalah agar menjaga, berarti menjaga kesehatan. Nah, intinya Bapak Ibu tidak akan kita berpanjang-panjang di sini, bahwasannya yang dikatakan keyakinan itu bagaimana kita membuat sebuah positif, ya, mempositifkan keyakinan yang bernada negatif, itu yang disebut dengan sebuah keyakinan itu. Bapak Ibu, dalam hal ini kita lihat membuat sebuah keyakinan kelas ada tahapannya. Boleh dilihat di banyak. Pertama, lihat daftar kebajikan, ya, bukan kebijakan, kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh pada lembar ada di bawah nanti. Berarti di dalam lokal itu Bapak Ibu kita memunculkan bersama siswa-siswa kita itu adalah kebajikan. Kebajikan apa sih yang perlu kita sepakati? Nah, itu yang pertama. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curahkan dalam bentuk kelompok. Berarti apa? Tentunya tadi kan menjaga kesehatan, kemudian menghargai sesama. Yang ketiga, kita masuk ke restitusi, Pak Ibu. Itu sudah 8 menit lah. 8 menit ya. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya, bahwasanya menyelesaikan masalah itu tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagainya. Kemudian ada bagaimana kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan, langsung kita ke langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, yaitu semua kita akan melakukan hal ini terbaik yang bisa lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lanjut ke bawah tentang waktunya. Apa itu menstabilkan identitas? Contoh kata-katanya di situ ketika kita memanggil anak, berbuat salah itu tak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan ya. Anda berbuat salah itu kan karena kebutuhan Anda tidak terpenuhi kan? Seperti sampaikan Buya tadi. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika kita memanggil anak, tidak ada manusia yang sempurna. Kan? Kemudian lagi ada katakan juga, saya juga pernah lakukan salah itu. Apa dulu pernah lakukan? Jadi menggali, ya, tidaknya dia membuat. Kan awal soalnya dalam dia, kan? Kita lanjut, Bapak Ibu tidak tertarik dari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Kita lihat ke bawahnya itu menstabilkan identitas namanya. Berarti jangan anggap dia hanya dia sendiri aja masalah tentunya ini. Yang lain benar. Selanjutnya ke bawah lagi ya, Bapak Ibu. Kita validasi tindakan mereka yang salah itu. Bagaimana di sana ada kata-kata atau kalimat, padahal kamu bisa lakukan yang lebih buruk dari itu lagi ya. Awak melepak pagar ya, tanggal istri bisa. Tapi daripada itu kamu bisa. Ya. Nah, jadi kita habis lagi kan? Sudah oke? Nah, Bapak Ibu yang ketiga, ya, yaitu ketiga menanyakan keyakinan. Dalam pertanyaan apa tadi? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Berarti kita masuk kepada keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan kelas mana yang kita sepakati ini ya? Ya, kemudian juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu segitiga menanyakan keyakinannya. Nah, di sisi ketiga. Jadi Bapak dan Ibu, ini
sebuah contoh kasus, ya. Yang pertama, ya, Mario dan Adi tadi terdengar laporan dari berpiket di kantin, ya. Ya, dulu kan. Seperti kalian dalam masalah, ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Berarti itu menggali, kan? Ada masalah, padahal gurunya tahu, kan? Ada masalah. Yang kedua, Mario tadi, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lempar makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Bu Dina. Bu Dina lewat di sana. Ya. Kemudian kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan, nah Bu Dina itu sekolah. Kata Pak Jago lagi, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan menunduk. Berarti ada wajah satu bersalahnya. Nah, kemudian Pak Jago, Adi, ada informasi yang kamu utamakan? Ada informasi lain selain lempar-lempar tuh? Kata Adi, kami tidak masuk melakukannya, tapi tidak masuk kami dapat, tapi tidak sangat. Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah apa? Kata Bapak itu apakah kalian tahu bahwa kita ada masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Ya, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk berbagai situasi ini. Kalian pasti masalah itu ada alasannya, ya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan gitu. Seperti itu. Oke, lanjut ya Pak. Jadi Pak Joko, ya Pak, bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan memberikan orang, dan juga malam-malam tinggi dulu, kemudian baru kita masuk ke sana. Ya. Sehingga kalian ada masalah. Ya Pak, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya Pak. Yang mana yang belum kalian tunjukkan? Kata Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian menghormati orang lain, menghormati dirimu sendiri. Ya, kalian juga ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina, apakah ketika kalian lakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Berarti tapi kalian dapat darah. Iya Pak, berarti dia sana. Ya, jadi itu Bapak Ibu, segitiga restitusi lakukan guru untuk menanyakan pada anak-anak apakah ingin mereka lakukan dan perbaiki situasi atau di sinilah restitusi. Di intinya Bapak Ibu, halo. Restitusi tidak kita yang mencarikan solusinya. Restitusi itu dia yang keluar dari masalahnya sendiri atas bantuan kita. Itu Pak hendaknya mulai, saudara itu kan. Itu gimana lagi? Kalau seperti itu apa masalahnya? Nah, itu kenapa lagi? Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa kita cerna bersama dan juga lambat laun bisa kita laksanakan juga bersama. Ya Pak ya. Untuk saya oke ya. Kita tutup Bapak Ibu dengan mengucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bapak Ibu, mungkin ada pengarang oleh Koki, ada Koki tambah statement, closing statementnya tentang acara kita Koki. Bukan closing statement. Ini nanti ada diminta satu orang saja terserah, siapa kira-kira yang memberikan pendapatnya tentang kegiatan kita hari ini, direkam apa yang dirasakan, lalu apa kira-kira apa nanti, apakah bermanfaat atau tidak. Nah, siapa kira-kira nanti yang bisa? Karena setidaknya dari sekian banyak pasti ada 1-2 nya, anggap dari tadi ada 10. Dari 10 itu setidaknya yang si itu disampaikan.
Kami setelah mendengar paparan yang disampaikan tadi mengenai budaya positif, ternyata selama ini saya belum menerapkan tiga restitusi terhadap kesalahan yang telah diperbuat oleh anak. Seringkali saya berada pada posisi teman atau pemantau, kadang-kadang si pembuat rasa bersalah. Dan setelah mendengar segala paparan tadi, mudah-mudahan dapat saya terapkan dengan baik, yang tentunya adalah posisi yang ideal bagi saya sebagai guru. Itu contoh. Biasanya yang mudah-mudahan bisa. Untuk kegiatan kita ini, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan setidaknya secara perlahan, apalagi ini banyak calon guru-gurunya ya. Untuk itu terima kasih banyak. Kami bertiga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga di lain waktu kami bisa minta tolong lagi. Kegiatan kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dinilai amal ibadah jawabannya, dan juga bagi kami yang kalau ada salah, kamu ibu-ibu menunggu, kamu akan turun di dalam dan ada pekerjaan lain, karena itu kami mohon maaf dan dimaafkan. Bersama siapa salah satu? Jangan ini pagi. Masalahnya sekarang. Statement 2 menit. Pak Dodi berita saya terhadap paparan yang sudah diberikan oleh beberapa narasumber tadi terkait dengan masalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru. Jujur, dari kelima posisi kontrol itu saya pernah melakukan semuanya. Cuman dari paparan tadi saya menjadi lebih ada refleksi terhadap diri sendiri, di mana posisi kontrol itu yang paling baik itu adalah tentu di level sebagai manajer, di mana sebelum-sebelumnya berdasarkan yang telah saya alami, saya juga pernah berposisi sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, terus sebagai teman, dan juga sebagai pemantau ya. Barangkali saya butuh proses untuk sampai pada manajer, dan saya sangat bersyukur sekali mendapat paparan tadi karena menambah ilmu saya, terus juga bahan refleksi sehingga saya tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rasulullah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu